Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 567 menindas. Selesai berkata, Yamanda Su pun langsung mulai makan. Awalnya satu meja makanan ini memang tampak sangat lezat, ditambah adanya wanita cantik yang makan, acara ini pun semakin enak dipandang. Melihat Yamanda Su makan itu sungguh nikmat. Sebelumnya meskipun dia tidak begitu terkenal saat mengadakan acara makan-makan, tapi dia juga makan dengan jujur. Angelin Wang dan Lisa juga ikut mulai makan. Ketiga wanita itu bersama, sambil makan sambil berbincang, seperti sedang membicarakan sehari-hari. Bei sini bahkan masih melawak, alhasil ada 20.000 orang yang langsung menghilang dari penyiaran langsungnya. Dia mengerutkan dahi, kiranya ada sesuatu yang terjadi pada sistem platform. Kemudian kolom komentar pun mulai membahas. Kak Yamanda datang. Aku mau pergi melihat Kak Yamanda. Kak Yamanda hebat makan. Kalian cepat pergi nonton. Kak Yamanda itu juara makan. Coba tanya Kak Yamanda, apakah beberapa orang luar negeri itu tertangkap? Apakah Fendi Lu tertangkap? Petik 2. Hampir setengah orang di penyiaran langsungnya pergi menonton Yamanda Su. Meskipun ada setengah yang tidak pergi, tapi mereka juga ikut berdiskusi. Bianca termenung sesaat, lalu mengeluarkan ponsel melihat sekilas. Kak Yamanda ternyata benar-benar ada di penyiaran langsung Angelin. Bianca langsung bangkit dan berkata, "Maaf, Kak Chris. Aku sudah harus pergi." Bianca sangat mengerti posisinya. Kali ini dia datang untuk membantu Bei berkompetisi dengan penyiar lain. Alhasil dia bisa-bisanya berlawanan dengan gurunya. Dia sama sekali tidak ada hak itu dan tidak ada keberanian itu, jadi dia hanya bisa mundur. Bianca. Bei berdiri dan ingin menahannya, tapi Bianca langsung pergi tanpa menoleh balik. Mau bagaimana dirinya memanggil, dia tidak pernah menoleh, sangatlah pasti. Wajah Bei seketika menjadi kurang enak dipandang. Duduk di dalam ruang penyiaran langsung, tersenyum dengan kaku. Chris Su juga agak canggung dan berkata dengan ragu. Bei, aku juga ada urusan, aku permisi dulu. Chris Su sudah melaksanakan misinya. Bantuan yang sebelumnya juga cukup membayar hubungan antar teman, tapi sekarang dia tidak boleh melanjutkannya. Jika harus terus dilanjutkan, ia pasti akan menyinggung CCTV dan Kak Yamanda. Penyiar kecil dari stasiun televisi daerah sepertinya, lain kali masih ada harapan untuk berkembang dan dia tidak boleh mencari masalah dengan tokoh besar seperti mereka. Mata Bei memerah, sambil menggertak gigi dan tidak mengeluarkan suara. Chris Su langsung berjalan keluar. Bei sendiri menatap layar di dalam ruang penyiaran langsung. Melihat jumlah penonton semakin mendikit, dari ratusan ribu penonton hingga ribuan penonton sekarang, hatinya pun merasa sangat sedih. Ribuan orang ini sepertinya sudah tidak berada di depan layar, bahkan satu komentar pun tidak ada. Kali ini Bei juga tidak perlu menyerahkan tiket masuk, karena ia sama sekali tidak bisa mendapat tiket masuk. Saat makan, Angelin Wang tiba-tiba bertanya. Kak Yamanda, mengapa kamu bisa mengetahui alamat rumahku? Meskipun mereka berdua sebelumnya pernah berkontak, tapi Angelin sama sekali belum mengirim alamat kepadanya dan Yamanda Su pun langsung datang ke rumahnya. Yamanda Su terdiam sesaat. Alamat ini diberitahu oleh Thomas Kin. Dia sungguh lupa akan hal tersebut. Sepertinya Angelin Wang tidak mengetahui hubungan antar dia dan Thomas Kin. Dan ini sedang dalam penyiaran langsung, dia tentu tidak akan memberitahunya. Hehe, ini sutradara Kaiden Tian yang membagi lokasinya kepadaku. Kaiden Tian berdiri di belakang kamera, mengerucutkan bibir dan berkata di dalam hati, sejak kapan aku membagi lokasinya kepadamu? Tapi anggap saja perkataan Kak Yamanda itu benar. Di dalam sini pasti ada sesuatu yang dirahasiakan. Saat ini, ada komentar yang tiba-tiba bertuliskan. Bibi Feng yang membagi alamatnya, bukan. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 568 Paman Kedua Kin.
Ada orang yang mengungkit itu, orang-orang pun mulai kepikiran. Benar juga, sepertinya ini adalah kelakuan Bibi Feng keluarga Qin. Sebelumnya Bei Bei sangatlah sombong, alhasil setelah Bibi Feng bilang sebentar, tak lama kemudian Yamanda Su pun langsung datang. Mengingat kembali kemarin sambung panggilan dengan Yamanda Su, bukankah itu juga merupakan kelakuan Bibi Feng? Bibi Feng masih sangat hebat, bisa menghubungi tim acara televisi Chinese Food dan juga bisa menghubungi Yamanda Su. Hal yang terhebat adalah bisa memanggil orang datang dengan begitu mudah. Sebenarnya siapakah Bibi Feng ini? Angelin Wang melirik komentar sekilas dan juga sedikit penasaran, lalu bertanya. Kak Yamanda, apakah Anda mengenal Bibi Feng? Yamanda Su terdiam, lalu menggelengkan kepala. Tidak kenal. Dia tidak berbohong untuk hal itu. Siapakah Bibi Feng keluarga Qin itu? Dia sama sekali tidak pernah mendengarnya. Kalau begitu, Sutradara Tian, Anda juga tidak kenal. Kaiden Tian semakin bingung dan menggelengkan kepala. Dia sendiri bahkan tidak tahu siapakah Thomas Qin itu. Datang ke tempat Angelin Wang sini, hanya karena Rosita Zhao selaku direktur mereka menghubunginya untuk pergi. Mereka berdua sama sekali tidak kenal Bibi Feng keluarga Qin. Hal tersebut semakin membuat Angelin Wang tidak dapat menebak. Hatinya pun berpikir, kalau kalian bukan datang karena Bibi Feng, lalu mengapa bisa tiba-tiba datang membantunya? Tentu saja. Dia tidak mengucapkan pertanyaan ini, kurang sopan. Lagi pula mereka sungguh membantunya. Nama Angelin Wang pun mencapai topik yang sedang tren peringkat pertama dengan bantuan Yamanda Su. Awalnya ia masih berpikir apakah dirinya bisa masuk ke dalam 30 besar dan terus berusaha demi masuk ke dalam Truth Train Carnival. Alhasil dirinya menjadi peringkat pertama, mengalahkan semua penyiar di belakang. Kemarin Yamanda Su sambung panggilan dengannya dan hasilnya termasuk biasa. Tapi kali ini Yamanda Su muncul di layar yang sama dengan Angelin Wang dan menjadi tamu di rumahnya. Suasana ini sangatlah berbeda. Dan acara makan-makan bintang terkenal sungguh hebat. Sejak mulai hingga sekarang, 1 jam sudah berlalu, tapi dia tidak pernah berhenti. Angelin Wang pun mendapat undangan karnival tahunan sesuai harapannya. Thomas Qin sana juga mendapat selembar undangan, tapi undangan miliknya berbeda dengan milik Angelin Wang. Angelin Wang menghadiri acara tahunan ini sebagai penyiar dan Thomas Qin berhak menghadiri acara ini karena berada di peringkat 10 besar orang terkaya. Melirik undangan ini sekilas, Thomas Qin pun tidak menganggapnya penting. Lagi pula Angelin juga mau pergi, anggap saja menemaninya pergi untuk beberapa hari. Baru saja mengembalikan ponsel Bibi Feng, tiba-tiba ponsel Thomas Qin berdering, itu merupakan panggilan dari Imelda Ye. Halo, ada apa, Imelda? Menghubunginya begitu malam, mungkin saja ada sesuatu yang terjadi di dalam pusat medis. Nada bicara Imelda Ye terdengar agak serius dan berkata, Kak Thomas, aku tadi sepertinya bertemu dengan paman kedua Qin. Wajah Thomas Qin seketika berubah. Imelda, kamu yakin? Paman kedua Qinku sudah meninggal 20 tahun lalu di keluarga Qin. Aku melihatnya dengan mataku, bagaimana bisa? Imelda Ye berkata, Kak Thomas, aku juga tidak berani memastikannya. Aku hanya merasa mirip. Tadi ia masuk untuk membeli obat luka lebam, lalu pergi begitu saja. Aku lihat dia agak bodoh dan gila. Beritahu aku kemana dia pergi, aku akan pergi melihatnya. Bersambung. Titik.